Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope all of you always study hard in your school, in your house, to improve your English skill, your English language. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Saya harapkan semuanya tetap rajin belajar di rumah ya, untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman kamu dalam bahasa Inggris. Oke, baik semuanya. Kali ini kita akan bahas chapter 6, bab 6 ya, tentang advertisement. Nah, saya yakin anak-anak semua pasti sering ya mendengar kata-kata discount. Apa itu discount? Nah, mungkin sering kamu dengar, di sana ada diskon baju, di mall sana ada diskon 50%. Apa itu diskon? Diskon itu, count itu menghitung, tidak dihitung, maksudnya dipotong harganya. Jadi diskon itu pemotongan harga. Nah, diskon ini salah satu dari daya tarik ya, kata yang menjadi daya tarik orang untuk dapat membeli. Nah, kita akan bahas kali ini adalah tentang advertisement, iklan. Salah satu kata yang sering mengiringi iklan itu kata diskon. Karena diskon itu adalah sebagai penarik ya, persuasif, menarik pelanggan untuk tertarik membeli sebuah produk. Oke, apa saja yang akan kita pelajari? What's on this chapter? Bentuk-bentuk dari iklan. Nah, kita pelajari itu. Identifying social function of advertisement. Nah, fungsi sosialnya apa? Tujuan tag iklan itu apa ya? Seperti biasanya, itu setiap tag ada tujuan komunikasi atau komunikatif, ada struktur tag, dan ada unsur kebahasaan, language feature. Nah, identifying structure tag and language feature of advertisement. Nah, sama juga dengan pada tag advertisement. Why do people make advertisement? Nah, kenapa orang membuat iklan? Nah, ini contoh-contoh iklan ya. Nah, ini iklan-iklan ini dibuat untuk apa? Yaitu untuk menarik ya, menarik pembeli, menarik perhatian pembeli agar membeli suatu produk. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang apa sih fungsi sosialnya, tujuannya dari sebuah tag advertisement? Advertisement is a picture. Nah, iklan itu adalah sebuah gambar, film, lagu, dan lain-lain. It used to encourage, itu untuk mendorong, mempengaruhi, atau manipulate. Manipulate ini manipulasi ya, atau mempengaruhi gitu ya, audiens, pendengar, atau penonton, atau pembaca ya, karena di sana ada tag juga, atau pendengar, to buy something, untuk membeli sesuatu ya. Sesuatu itu maksudnya produk ya, untuk membeli produk. Bisa produk berupa pakaian, makanan, ataupun produk jasa. Nah, itu adalah tujuan komunikatif atau fungsi sosial dari sebuah tag advertisement. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebuah iklan advertisement itu harus evokatif ya, seperti ini. Harus bahasanya itu evokatif. Evokatif itu apa? Evokatif itu mempengaruhi ya, evokatif, menarik gitu ya. Informatif, berisi informasi, and persuasif. Nah, dan mempengaruhi. Persuasif. Ayo belanja, ada diskon di toko kami misalnya. Itu namanya persuasif atau mempengaruhi pembeli, mengajak pembeli untuk
tertarik ya mencoba atau membeli sebuah produk. What should we consider in making advertisement? Apa yang akan kita putuskan atau lakukan dalam membuat iklan? Nah, yang perlu dilakukan dalam membuat sebuah iklan itu adalah we should consider these things ya. Kita harus memutuskan hal-hal berikut. What product will be offered? Nah, produk apa yang akan kita tawarkan? Misalnya produk kosmetik, pakaian, makanan, dan seterusnya. Nah, itu kita tentukan dulu produknya. Nanti supaya kita bisa mengiklankannya, membuat advertisement dengan baik ya. Who will be the target customer? Nah, siapa target dari pelanggan ini? Apa anak muda, orang tua, laki-laki atau perempuan? Nah, how will the product reach them? Bagaimana caranya produk itu bisa mencapai atau sampai kepada mereka, kepada pelanggan itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam iklan. Apakah cukup mereka mengirimkan email atau mereka harus datang ke toko, ke mall dan seterusnya. At what price should be products be offered? Pada harga berapa? Ya, berapa harga yang ditawarkan dari produk itu? Nah, ini harus jelas berapa harganya. Kalau di diskon berapa diskonnya? Misalnya harganya 200.000 diskon 50% misalnya 100.000. Nah, hal-hal inilah yang akan dimasukkan dalam sebuah tag iklan, informasi iklan. Bisa itu berupa tag, brosur-brosur atau berupa tayangan, film. Nah, ini bagaimanapun bentuknya, modelnya, tapi hal-hal inilah yang harus dimasukkan pada sebuah iklan. Ya, itu yang harus dimasukkan dalam sebuah iklan. Jadi perlu apa tadi? Bahasa informasi yang jelas. Nah, kemudian structure of the tag in advertisement. Apa struktur tagnya, susunan tagnya dalam sebuah iklan. Nah, ini contoh-contoh iklan ya. Nah, struktur tagnya yang pertama product offered. Produk itu ditawarkan. Word to persuade. Kata-katanya mempengaruhi. Giving information, memberikan informasi. Statement to persuade. Statement yang mempengaruhi. Misalnya, kapan lagi produk terbatas, hanya untuk 3 hari, hanya bulan ini, dan seterusnya. Itu kan statement yang mempengaruhi. How to reach the product. Nah, kemudian bagaimana cara memperoleh produknya. Nah, itulah susunan dari tagnya itu ya, tag advertisement. Bagaimana cara memperolehnya? Misalnya cukup telepon ke nomor ini 023 5697 dan seterusnya. Atau silahkan datang ke mall kami di jalan apa, misalnya kan. Anda akan segera bisa mendapatkan. Atau SMS ke nomor ini, WhatsApp ke nomor ini, atau kirim email ke sini misalnya, ke alamat mana misalnya. Seperti ini, contoh pada gambar. Nah, hanya 3 hari katanya. Nah, iklan perhiasan ini hanya 3 hari berlaku harga yang ditawarkan. Nah, itu bahasa-bahasa yang digunakan dalam iklan. Kemudian ini selengkapnya seperti ini, language feature, unsur kebahasaan dalam sebuah iklan itu. Pertama, evocative ya. Evocative ini menarik ya atau mempengaruhi. Informatif, berisi informasi yang jelas. Persuasif, persuasif ini kira-kira mempengaruhi ya, mempengaruhi. Kemudian powerful language, dengan bahasa yang powerful gitu, penekanan, artinya bahasa yang betul-betul mengajak, statement yang menggoda pelanggan untuk membeli sebuah produk. Easily understood by the consumer. Nah, kemudian menggunakan juga bahasa yang mudah dimengerti oleh pelanggan. Jadi tidak berbelit-belit. Kalau dia tag kata-kata singkat saja, tidak sampai berbelit-belit. Nah, simple language ini juga bahasa yang sederhana. Beli sekarang atau Anda
kehilangan produk kami, misalnya. Beli sekarang atau Anda akan tidak mendapatkan lagi, Anda akan terlambat. Jangan sampai terlambat untuk mendatangi kios kami, misalnya. Itu semuanya bahasa-bahasa yang simpel. Kemudian menggunakan bahasa yang positif. Nah, positif. Misalnya, apakah Anda mencari perhiasan yang bagus, kualitas bagus dengan harga yang murah? Tidak salah lagi datang ke toko kami, misalnya. Itu bahasa-bahasa yang positif, bahasa-bahasa yang memuji memuji produknya. Gitu. Oke, itu saja saya rasa teks sederhana tentang advertisement, iklan. Nah, sudah kita pelajari tadi, sudah saya jelaskan mulai dari susunan teks, tujuannya, tujuan iklan itu untuk apa, dan unsur kebahasaan, bahasa yang digunakan seperti apa. Okay, I think enough for this time. I'm very sorry for some mistakes. Always view my channel, Guru Berbagi 21. For your text, untuk tugasnya kali ini silahkan kerjakan ini nomor 1 sampai nomor 5 pilihan ganda ya, nomor 1 sampai nomor 5. Okay, that's all. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.